Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ini merupakan kehormatan buat saya. Saya boleh berdiri di tempat ini. Kenapa? Karena kalau saya lewat jalan kota, jalan Gunung Sahari, ini seperti pulang kampung. Kenapa? Karena saya kecil di daerah Pademangan Barat. Nanti saya cerita sedikit dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi menjelang siang hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah Tuhanlah kebahagiaanku. Tema yang saya bawakan berjudul Tuhanlah kebahagiaanku. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat ini saya percaya sudah berulang-ulang kita dengar. Dan sudah berulang-ulang kita baca. Dan pada waktu kita tertumbuk dengan satu masalah, biasanya ayat ini menjadi penguat atas hidup kita. Pada saat kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, ayat ini mulai terngiang-ngiang kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal apa yang membuat Bapak Ibu khawatir? Hal apa yang membuat hati Bapak Ibu pahit, gelisah? Hal apa? Biasanya orang termasuk saya yang berdiri di sini, kita gelisah, kita khawatir pada saat kita berhadapan dengan satu kenyataan yang di luar daripada harapan. Seorang murid gelisah pada saat dia ingin terima rapot. Kenapa? Gua naik gak ya? Mahasiswa begitu ujian akhir gelisah. IPK saya berapa ya? Teman-teman mahasiswa di sini yang masih kuliah, apakah Anda gak merasa gelisah? Enggak lah Pak, kita kan udah persiapan, bagus. Tapi ada loh yang gelisah. Ya, kalau di dalam kelas-kelas kuliah, saya lihat kalau lagi ujian, lihat mahasiswa, kelihatan mana yang siap, mana yang tidak. Kalau yang tidak biasanya matanya udah mulai merah gitu Bapak Ibu ya. Mulai merah gitu. Lalu saya suka deketin tuh, udah siap belum? Udah sir katanya. Belajarnya kapan? Semalam, sampai jam berapa? 4. Wih, dia pikir bagus, sistem kebut semalam. Dia pikir mata pelajaran, mata kuliah, 1 hari penuh dia baca, dia pikir hurufnya bisa jatuh masuk di kepala dia. Pada saat ujian dia bisa jawab. Tidak begitu Bapak Ibu. Harus dipersiapkan. Anak-anak sekolah pada waktu tidak ada ujian, artinya tidak belajar. Belajarnya kapan? Pada saat ada ujian. Ini bukan salah Bapak Ibu, tapi salah banget. Salah banget. Begitu dosen atau gurunya bilang, oke kelas kita mau kuis, ujian mendadak. Waduh, paduan suara tanpa latihan. Kan belum dibilangin. Bapak kan belum kasih tahu. Tapi kalau yang tiap hari ada persiapan belajar, mau besok belajar, mau besok ujian, mau ntar malam ujian, silahkan. Sudah persiapan. Dia khawatir kalau tidak bisa menjawab. Atau kekhawatiran ibu pada saat Bapak Ibu ke ATM gitu ya. Apalagi sekarang tanggal 20 gitu ya.
bagi yang karyawan. Begitu masukin kartu ke mesin ATM, ATM-nya selalu minta maaf. Ya, maaf. Bapak Ibu tahu yang saya maksud. Kalau akhir bulan begitu. Kalau awal bulan, dengan PD masuk, colokin aja 2,5 juta, ces. Kita khawatir. Banyak hal. Belum lagi kita bicara soal pekerjaan. Belum lagi bicara soal keluarga. Kita khawatir banyak hal. Kalau firman Tuhan datang pada pagi hari ini buat kita. Bapak Ibu khawatir di mana? Apa yang membuat hati kita cemas? Dan jujur, banyak persoalan-persoalan kehidupan yang duniawi yang membuat kita cemas. Pekerjaannya baik, keluarganya baik, kesehatannya terganggu. Kesehatannya baik, keluarganya baik, cucunya kena sakit jantung. Semuanya baik, dianya sakit. Bapak Ibu, hidup ini seperti ini. Ada lahiran, orang bersuka cita. Ada yang nangis, nangis bahagia. Tapi pada saat yang bersama juga ada yang nangis dalam kepedihan. Itulah realita kehidupan. Banyak dari antara kita takut dan khawatir tentang hal-hal itu. Sehingga kita mulai bertanya, Tuhan, ada Tuhan gak sih sebenarnya? Tuhan ada gak sih? Kok tidak seperti yang saya dengar kalau pendeta atau hamba Tuhan berbicara. Tuhan ada bersertamu, Tuhan pasti menolongmu dan sebagainya. Tuhan, aku sendiri sekarang. Kok Tuhan tidak menolong aku? Bapak Ibu, saya tinggal di Pademangan Barat. Berpuluh-puluh tahun yang lalu saya ingat, saya tidak pernah lupakan sandiwara kehidupan itu. Saya punya adik 1 tahun di bawah saya. Kalau malam hari apa yang saya lakukan, kalau Bapak Ibu ada yang seumur dengan saya, atau ada yang lebih senior, di sepanjang jalan depannya Mangga 2 Square ini banyak yang jual nangka, duren dulu tuh. Sekarang sudah mulai rapi, tempatnya lagi dipersiapkan. Dulu tuh banyak yang jual duren, nangka dan sebagainya. Saya bersama adik saya itu ngeliatin dari jauh orang lagi makan nangka sama duren di seberang jalan daerah Pademangan. Saya ngeliatin, buat apa? Tunggu sampai malam. Apa yang saya lakukan? Orang kan makan duren kan bijinya gak ditelan ya Bapak Ibu ya. Makan nangka juga bijinya kan dibuang kan. Itu yang saya tunggu. Begitu malam, Koko tumpahin ya. Koko yang tumpahin, kamu yang mengutin ya bijinya ya. Saya pungutin bijinya, saya bawa pulang dan saya makan. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat begini, sekarang bodinya seperti ini hasil sedikit banyaknya biji duren dan biji nangka. Ya. Bapak Ibu, kehidupan ini memang tidak seperti yang tidak kita harapkan. Semuanya serba baik, ada aja Tuhan kapan berhentinya. Katanya Tuhan Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi aku sekarang bergelantungan di busway Tuhanku. Kok anak raja begini? Yang lain punya motor, punya mobil. Aku naik jalan kaki ke gereja. Aku ke anak raja. Aku ke anak raja. Kita mulai mencurigai Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu dan saya adalah anak raja. Yang siap menghuni kerajaannya nanti. Tetapi untuk menghuni kerajaannya harus lewat didikan. Harus lewat pendidikan. Dunia ini adalah tempat yang paling ideal untuk mendidik kita. Memiliki karakter-karakternya bangsawan surgawi nanti. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sering tidak merasa puas dengan apa yang kita hadapi. Masalah jasmani yang tadi saya sudah katakan di awal, kita tidak suka dengan kenyataan itu. Kita tidak suka dengan harapan yang tidak sesuai dengan apa yang saya impikan. Sehingga kita mulai mempertanyakan, duh Tuhan, kok begini? Kita memberi nilai dengan apa yang kita miliki.
Kita memiliki apa yang kita penuhi. Bagaimana kita memenuhi itu supaya apa? Bagaimana kita memenuhi semua itu? Saya akan gunakan segala cara untuk memenuhi hal itu. Karena apa? Itu kebahagiaanku. Siapa yang tidak suka punya rumah besar, Bapak Ibu? Siapa yang tidak punya, siapa yang tidak bangga memiliki posisi yang tinggi? Tapi kalau kita memberi nilai dengan apa yang kita miliki, kita bahagia dengan apa yang kita miliki, lebih daripada Tuhan, kita sudah berbuat kurang ajar sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu gak usah kaya. Jadilah kaya, bahkan sangat kaya. Bukan hanya sekedar pintar, jadilah sangat pintar. Tapi bagaimana Bapak Ibu menggunakan kekayaan dan kepintaran, posisi apa yang Bapak Ibu miliki hari ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Jujur yang ngomong ini pun sering jatuh dalam hal ini, Bapak Ibu. Coba kalau nama kita dengan gelar yang panjang gitu. Maaf saya pakai nama Budi di sini, misalnya Budi Setiawan. Minta maaf kalau ada yang namanya. Insinyur Budi Setiawan, STH, MTH, MM, PhD, DLAJR dan sebagainya. Itu langsung tuh begitu diundang, mari Pak Budi Kurniawan, namanya belum habis disebut, itu bisa jadi nilai Bapak Ibu. Bisa jadi nilai. Atau rumah kita yang mewah, atau kendaraan kita yang cukup mewah, kita memberi nilai di situ. Ya, saya pernah diundang satu tempat, tempatnya mewah banget. Rumahnya mewah banget. Air mancurnya dinyalain semua, lampu-lampunya dinyalain. Begitu kami datang, wih, ini rumah apa rumah gitu. Ya, begitu kami pulang ya dimatiin lagi. Kenapa? Bayar listriknya kemahalan. Dia punya kesenangan di situ. Dia punya kesenangan, itulah kebahagiaan. Untuk melihat itu kebahagiaan kita atau tidak gampang. Pada saat itu ditarik dari kita. Tetapkah kamu tetap berbahagia di dalam Tuhan? Tadi MC bilang soal dompet dan sebagainya. Di ATM kita mungkin nolnya hampir nggak ada. Isinya dolar semua, artinya 325. Bukan dolar tapi rupiah. Tetapkah Anda memiliki nilai? Apakah nilai Bapak Ibu hanya terletak di situ? Ya Bapak Ibu yang kemari dengan berkendaraan, dengan yang tidak berkendaraan, apakah yang tidak berkendaraan merasa, aduh kok begini ya? Yang lain diberkati ya, kok saya tetap begini ya? Pertanyaannya Bapak Ibu, memangnya siapa yang memberi nilai Anda diberkati atau tidak diberkati dengan hal-hal seperti itu? Tuhan tidak melihat itu Bapak Ibu. Seperti judul yang ingin saya kemukakan pagi hari ini, Tuhanlah kebahagiaanku. Apa maksudnya menjadikan Tuhan kebahagiaan? Abstrak, abstrak. Bapak Ibu, dunia ini tidak akan bertambah baik. Sampai kapanpun tidak akan bertambah baik. Lihat sekarang negara Eropa, sekarang sedang tinggi-tingginya suhu. Beberapa bulan yang lalu memasuki suhu panas di daerah India, 47 derajat. Banyak orang tewas di sana. Dunia ini tidak bertambah baik. Dunia ini bukan hunian ideal kita Bapak Ibu. Tapi Pak, kita masih hidup dalam dunia ini, kesempatan kita mengabdi kepada Tuhan. Cari kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan salah menempatkan kebahagiaan selain daripada Tuhan. Pengungsi dari Timur Tengah sekarang sudah menyerbu Eropa. Rusia mempertontonkan persenjataan lengkapnya. Minggu lalu dia bikin latihan militer dengan sekutunya China. Kalau terjadi perang dunia ketiga itu nggak hitungan seminggu loh. Sehari 2 hari dunia ini bisa hancur. Tinggal pencet nuklir. Kebahagiaanmu dan kebahagiaanku di mana? Pada saat dunia bergelora. Pada saat matahari gelap. Kebahagiaanmu di mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya yang membuat orang bahagia adalah karena dia memiliki sesuatu. Entah nama besar, entah kekayaan, entah kehormatan. Dia merasa punya nilai di situ. Dia merasa punya nilai di situ. Sekali lagi saya katakan yang bicara ini pun berjuang di situ. Berjuang di situ.
Bapak Ibu, kalau kita lagi rapat dosen gitu ya, lagi rapat guru gitu ya, itu kan guru-guru rata-rata S1, S2 gitu ya, mau ada yang S3 gitu ya. Misalnya kita yang bergelar sebentar lagi profesor gitu ya, profesor pendidikan, itu tergoda loh Bapak Ibu. Tergoda untuk menunjukkan siapa gua nih. Bapak Ibu itu kan cacat karakter Bapak Ibu. Menunjukkan siapa gua, ini pinternya gua kayak apa, waduh. Atau ada yang kaya menunjukkan dianya kayaknya seperti ini. Bapak Ibu kan Tuhan cacat Bapak Ibu. Nah ini kita bertanding di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih, untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan satu-satunya, itu perlu perjuangan. Kenapa saya katakan perlu perjuangan? Karena selama ini kita punya kebahagiaan di tempat lain. Kita sudah banyak kebahagiaan di tempat lain. Jadi kalau kita katakan Tuhan, Tuhanlah kesukaanku. Tuhan, Engkaulah kebahagiaanku. Kita tidak akan pernah menjadikan Tuhan kebahagiaan kita kalau kita punya kebahagiaan di tempat lain Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjadikan kebahagiaan kita kalau kita punya kebahagiaan di tempat lain. Entah itu nama besar, entah itu kekayaan, entah itu kehormatan, entah itu posisi dan sebagainya. Kalau kita memberi nilai dengan apa yang kita miliki, selamanya Tuhan tidak akan pernah jadi kebahagiaan kita. Bapak Ibu, saya mengatakan ini bukan berarti kita jadi pesimis gitu. Kalau begitu ya Pak, nggak usah repot-repot dah, nggak usah kerja-kerja terlalu rajin dah, nggak usah kaya-kaya lah. Bukan begitu Bapak Ibu. Tadi saya katakan di awal, jangan jadi kaya, tapi jadilah sangat kaya. Jangan jadi pintar, jadilah sangat pintar. Tetapi tahu bagaimana memainkan kekayaan saudara. Tetapi tahu bagaimana memainkan apa yang saudara miliki untuk sarana mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu, dunia tidak bertambah baik. Oleh karena itu, di atas mimbar yang kudus ini saya ingin katakan, mari jadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya. Jadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya. Lalu ada anak muda datang sama saya, ada mahasiswa tanya sama saya, Pak Franky jangan lebay. Pak Franky kan mau masuk usia 50, jadi ngomong aja begitu, udah kata orang mau udah megang boarding pass, tinggal nunggu waktunya katanya. Loh, saya bilang begitu. Memangnya kenapa? Saya kan masih muda Pak, kita kan semua masih muda, jangan terlalu lebay begitu deh, jangan suka nakutin kami. Oh enggak sayang, bukan nakutin. Pak ini kan hidup cuma sekali Pak. Gunakanlah Pak kebahagiaan, bahagialah pakai waktu yang ada. Saya bilang justru karena hidup itu cuma sekali. Jangan salah memainkannya. Enggak ada siaran ulangan Bapak Ibu. Kalau kita nonton bola, ntar sore kita bisa ulangi. Kita bisa nonton replaynya. Kita bisa nonton siaran tundanya, siaran ulangannya. Tapi hidup ini enggak ada siaran ulangan Bapak Ibu. Salah kita melewatinya. Dan di neraka itu bukan 1-2 hari Bapak Ibu. Kau terpisah dengan Tuhan itu bukan 7-8 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan selama-lamanya dalam kertak dan tangisan. Mumpung masih kita ada di sini. Kita arahkan hati kita untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya. Dengan mengatakan seperti ini, bukan berarti Bapak Ibu lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu terang. Tuhan juga tidak pernah janjikan jalan selalu rata. Pasti ada permasalahan dalam hidup kita. Tapi kita tahu bagaimana tujuannya akhir hidup kita. Bapak Ibu, ada satu kali peristiwa. Seorang siswi kami, kelas 11. Kelas 11 itu berarti kelas 2 SMA. The top best student. Dari kelas 7, beasiswa terus. Saya bertugas di sana kurang lebih 12 tahun di sekolah internasional itu. Dan bayarannya mahalnya luar biasa. Saya nggak perlu sebutkan, nanti saudara bilang, oh promosi nih. Gitu. Mahal. Kuliah pun kalah mahal. Sama kelas 7 SMP ini. Jadi anak ini sebut saja namanya wanita.
Amanda namanya. Tidak hanya jago dalam hal akademik, tapi juga jago taekwondo. Satu-satunya anak tunggal. Ditunggu selama 10 tahun, baru lahir. Suatu saat pulang sekolah, kami dapati anak ini tewas terkapar di depan halaman sekolah. Dengan luka tusukan yang cukup dalam. Kami bawa ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk, tidak tertolong. Saya usap-usap kakinya, tangannya, dingin. Saya panasin, saya pikir Tuhan nih kalau panas mudah-mudahan bangun kayak gitu. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada kenyataan seperti ini, kita kepengen Tuhan bikin mujizat-Mu. Tuhan apapun kita lakukan Tuhan. Tapi Amanda gak bangun. Melirik pun tidak. Karena ruang kepala sekolah saya selalu terbuka untuk anak-anak bisa bercengkrama. Anak ini sering sekali datang ke ruangan. Kita ngobrol. Tewas. Malamnya kita rayakan hari ulang tahun yang ke-17. Tragis. Itulah hidup Bapak Ibu. Tapi ceritanya gak berhenti sampai di sini. 2 minggu kemudian guru bahasa Indonesia saya datang. Dia bilang, Pak Frank, ini saya serahkan tugas kelas 11. Dan ini kerjaan tugas dari Amanda. Wah. Saya lihat tugasnya apa? Berikan ekspresi hidupmu terhadap hidupmu. Ekspresikan hidupmu dengan gambar sederhana. Waduh. Amanda gambar, 4 gambar sederhana. Gambar pertama, rumah sederhana, meja 1, bangku 3. Ini papa, ini mama, ini aku. Sederhana. Gambar kedua berubah. Tetap rumahnya sederhana tapi mulai kriap-kriap karena dia gambar bintang-bintang. Udah mulai berubah, ekonominya sudah mulai nanjak. Tapi papa di mana? Hanya ada mama, hanya ada aku. Kemana papa? Kalau mau ketemu papa, janjian dulu. Karena lagi sibuk ke luar negeri. Gambar ketiga, hanya ada aku. Mana papa? Mana mama? Udah gak tergambar lagi rumahnya karena sudah besar. Sudah cukup, sangat mewah. Bahkan berlebihan. Tadi saya katakan masuk sekolah ini mahal banget Bapak Ibu. Gambar ketiga kosong. Hanya ada satu tarikan garis panah dari gambar keempat ke gambar yang pertama. Aku mau kembali seperti ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu? Apa yang menjadi rasa cemas yang Bapak Ibu hadapi? Kalau kita berhadapan dengan fakta kematian, apapun yang kita miliki tidak akan pernah bisa menolong kita. Firman Tuhan katakan, sekalipun kamu memiliki isi dunia ini, kalau jiwamu binasa, buat apa itu? Tidak akan pernah bisa membangkitkan seorang Amanda. Itulah mengapa saya katakan, carilah Tuhan. Jadikan Tuhan kebahagiaanmu satu-satunya. Jelas. Jelas. Pesta pernikahan. Mau menikah tahun depan. Kita persiapan dari sekarang. Terus cari bridal. Cari tempat menikah. Kita terus uang yang banyak. Kadang-kadang ada ribut-ribut dikit antara mertua, mantu. Kalau begini, wah rame gitu. Kita persiapan jauh-jauh hari gitu. Begitu harinya, hari H-nya, berapa jam Bapak Ibu? Paling 2 jam. Ya kan? Setahun lebih kita persiapkan. Selesai 2 jam. Hidup kita pun seperti itu Bapak Ibu. Pasti ada ujungnya. Perjalanan hidup kita pasti ada akhirnya. Dan sebelum masa itu berakhir, sebelum masa hidup kita sampai ke sana, persiapkanlah dengan benar. Jadikan Tuhan kebahagiaan kita, tidak yang lain. Bukan berarti kita pulang lalu kita benci pasangan kita ya, tidak. Bagaimana menjadikan Tuhan kebahagiaan kita? Cirinya gampang. Jelas, dia pasti mengasihi pasangannya. Pasti, pasti.
Kalau dia tidak mengasihi pasangannya, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Jadi maaf, omong kosong kalau kita bilang, aku mengasihimu Tuhan, tapi di rumah kita berantem. Di rumah kita marah-marah. Kalau belum banting apa Bapak Ibu maunya? Banting gelas atau gebrak meja, dia belum puas. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi pasangan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Gampang cirinya. Bagaimana dia mengeluarkan setiap kata, setiap kalimat. Ada orang kan ngomong begini, mulut-mulut gua mau ngomong apa terserah. Lu senang gak senang, bodo amat. Tanpa dia sadari, dia telah melukai orang lain. Pasti orang seperti ini tidak akan pernah bisa menjadikan Tuhan kebahagiaan. Kebahagiaannya adalah diri dia sendiri. Dia puas dengan apa yang dia katakan. Orang suka gak suka, dia terserah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kuat, orang yang lebih kaya dari kita, ya kita gak bisa berbuat apa-apa karena dia lebih kuat, lebih kaya. Itu lebih enak Bapak Ibu. Kita diem aja karena kan dia kan lebih hebat gitu kan. Sampai orang kaya itu mungkin bilang begini, pala lu aja gue beli, buset dah. Saking dia kayanya pala kita mau dibeli, udah kita diem aja. Karena dia lebih kaya, dia lebih kuat, ya kan? Itu gak apa-apa, itu biasa. Ngerinya adalah pada saat Bapak Ibu dan saya jadi orang yang kuat. Pada saat Bapak Ibu berada di posisi yang hebat. Bapak Ibu dan saya punya potensi untuk menekan orang, itu perjuangan kita. Pada saat kita mempunyai potensi untuk merendahkan orang, apakah kita akan merendahkan orang? Itu kan pergumulannya kan ngeri Bapak Ibu. Bapak Ibu kuat merasa kaya dan sebagainya, tapi tidak menganggap kekayaan itu sebagai milik. Firman Tuhan kan ajarkan begitu. Tapi siapa yang sanggup begitu Bapak Ibu? Kita kan, apalagi zamannya game stone sekarang kan, apa cincin gede-gede gitu kan. Wah dari mana lu? Nih Belitung. Batunya saya pernah lihat teman saya dari Belitung, batu apa gitu ya. Jadi kalau jalan dia begini mulu gitu. Kenapa? Enggak, padahal ininya dia mau lihat gitu. Atau dia karena dia punya sesuatu. Karena dia lebih kaya dari yang lain. Itu lebih susah loh kita menempatkan diri. Untuk orang-orang yang lemah kita punya potensi untuk merendahkan. Bapak Ibu sebetulnya pada saat kita mengatakan Tuhan, Tuhanlah kebahagiaanku. Ciri yang paling tinggi adalah sebenarnya saudara dan saya sedang melayani perasaannya Tuhan. Sedang menjaga perasaannya Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan, Tuhanlah kebahagiaanku, sebetulnya saudara ingin mengatakan Tuhan, aku ingin jaga perasaanmu. Kalau aku berkata seperti ini, Tuhan suka enggak ya? Kalau aku melakukan seperti ini, Tuhan senang enggak ya? Dia sedang memperhatikan perasaan Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini tidak akan bertambah baik. Saya sudah katakan tadi di awal. Ya. Kenapa? Apalagi perkembangan media sosial. Waduh, Facebook, Twitter, dan sebagainya. YouTube. Anak-anak kita diajarkan lewat itu. Saya pernah ngecek salah satu website Rihanna kalau nggak salah. Rihanna, penyanyi Amerika itu kan. Dia punya fans tuh hampir 70 juta orang. Bayangin 70 juta orang fans di seluruh dunia. Kalau dia nge-tweet sesuatu, ces gitu, itu kan 70 jutanya kan dapat kan. Kalau dia ngomong benar, kalau dia ngomong salah, nggak mungkin dong dia bilang begini, Tuhanlah kebahagiaanku. Oh, kayaknya jauh. Anak kita diajar begitu. Dengan Facebook, dengan chat. Dunia ini tidak akan bertambah baik. Oleh karena itu kedalaman kita kepada Tuhan harus menyeimbangkan dunia yang akan binasa ini. Bapak Ibu, kekhawatiran dan kecemasan apa yang Bapak Ibu sekarang miliki? Saya percaya kita semua punya kecemasan. Saya percaya kita semua punya kekhawatiran. Tetapi kalau Tuhan menjadi kebahagiaanmu,
Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita satu-satunya, kita bisa lewati itu. Aku sakit Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Sanggup. Tapi jangan lupa kita juga mesti bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Kita mesti jagain tanggung jawab kita. Masa sih kalau kita sakit, Tuhan tolong Tuhan. Ya sakitnya misalnya asam urat begitu kan. Gak boleh makan jeroan gitu kan. Tuhan aku sakit Tuhan. Dihantam terus jeroan. Wah daging babi apa jeroannya, cunyuk apa dihajar gitu. Ya gak bisa nambah parah asam uratnya dong. Ya kalau sakit Tuhan tolong saya ya. Sambil saudara menjaga kesehatan. Sambil saudara berolahraga itu tanggung jawab. Ya. Kalau anak-anak mau pintar dan sebagainya, Tuhan berikan aku kepintaran. Pluk pintar? Nggak bisa begitu. Semua juga proses. Mau contoh gampang Bapak Ibu, kita punya bayi di rumah. Mungkin pada saat kita punya bayi. Kita pengen nih anak ini supaya cepat gitu loh. 3 bulan, 4 bulan kan lagi lucu-lucunya gitu. Lagi rame-ramenya kalau lagi malam gitu kan. Aduh gue pengen lu gede gitu. Caranya gimana? Kasih makan nasi padang. Kasih jeroan supaya gede. Wah, bisa begitu? Mati dia. Pasti mati lah Bapak Ibu ya. Sama dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa cepat-cepat. Ya Tuhan jadikan aku mencintai. Pluk mencintai. Nggak bisa. Mesti panjang waktunya. Makanya mumpung darah masih mengalir dalam hidup kita, nafas masih lancar, Bapak Ibu cari Tuhan sampai ketemu. Siapkan waktu di rumah 30 menit ketemu Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu bukan murid-muridnya pendeta Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah murid-muridnya Tuhan. Bukan domba-dombanya pendeta, tapi domba-dombanya Tuhan. Dengaran sama gembala agung. Tapi kan Tuhan maha baik Pak. Ya pastilah. Kalau Tuhan gak maha baik ya 47 derajat tadi di India dia gedein lagi 50-80 biar semuanya mati. Ya Tuhan turunin lagi. Atau di Alaska minus 15. Kalau Tuhan lupa minus 30, 40 dan sebagainya. Jadi es mambo kita semua. 30-32 aja kita ada panas begini. Itu bukti Tuhan baik. Tuhan yes. Enggak usah didiskusikan Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saya sudah jadi domba yang baik enggak? Itu masalah. Jadi kalau bicara Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan yang baik. Ya iyalah, masa iya dong. Iyalah. Saya pernah hitung kalau orang diinfus tuh pakai oksigen gitu ya. Di rumah sakit gitu ya, kalau kita lagi besuk gitu ya. Kita tanya, 1 tabung berapa? Kaget loh. Kaget loh, 1 tabung begitu. Coba kalau 24 jam. Saya pernah hitung, 1 bulan 2-3 M loh. 2-3 M untuk tabung oksigen loh. Bapak Ibu, hebat kan Tuhan? Hebat. Kita gak pakai tabung. Coba kalau kita pakai tabung, kerja bawa tabung begitu. Kan jadi lucu. Ke gereja semuanya, tolong tempat duduknya sisain 1 ya. Buat apa Bu? Buat tabung. Nah loh. Jadi kalau Tuhan bilang baik, ya baiklah Bapak Ibu gak usah khawatir. Tuhan baik gak usah khawatir, gak usah khawatir. Bapak Ibu saya tuh tukang korek sampah dulu. Korek-korek sampah. Saya bersama adik saya cuciin itu biji-biji nangka dan duren. Kalau saya sekarang boleh berada di hadapan Ibu, satu kehormatan buat saya. Bukan karena saya, pasti karena Tuhan. Tapi tanggung jawabnya gimana? Kalau sekarang saya boleh mencicipi S1, S2, S3, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk masuk profesor pendidikan, kalau Tuhan berkenan tentunya. Siapa saya Bapak Ibu? Tuhan baik, iya baik. Tapi elunya udah baik belum nih? Lu udah respon belum cinta Tuhan? Tuhan udah jadi satu-satunya kebahagiaanmu enggak nih? Jadi ngomonginnya jadi gregetan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita lihat kita nih, aduh Tuhan ini kok gak baik-baik sih gitu ya. Kadang-kadang ngomong kita semaunya, lu mau denger mau kaget terserah mulut gua lu. Memang begini gua orangnya. Lu terserah lu mau ngomong apa. Tuh gayanya tuh. Ya kan ini kan cacat karakter Bapak Ibu. Betul sih kita telah ditebus oleh Tuhan, yes dan haleluya amin. Tapi karakter kita gak langsung bim salah bim teng, langsung beres. Enggak, harus diusahakan. Tinggal sama mertuanya kayak Jurassic Park. Berdoa sama dia, Tuhan matikan dia tuh. Kok matikan sih?
Atau lu bergumul dong, bertanding dengan hidupmu. Ketemu mertua demikian, tetap hormat. Tetap sayang. Tetap sayang. Lu mah mantu henhau. Henhau. Uhau misalnya. Lu mah mantu nggak bener. Nggak apa-apa, tetap aku sayang mertua. Jangan beginiin. Wah. Justru dalam keadaan begitu Tuhan ingin bentuk kita. Apakah Tuhan tetap jadi pilihan atau tidak? Kan tadi saya udah bilang melayani perasaannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini bisa lupa loh terhadap apa yang saya katakan loh. Tapi pegang satu ya. Aku sedang melayani perasaannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak pernah berdiri di daerah tidak bertuhan loh. Dimanapun Bapak Ibu berdiri, duduk, istirahat, tidur dan sebagainya. Ada Tuhan di situ. Jaga perasaan beliau. Dengan setiap kata yang kita keluarkan. Setiap tingkah laku yang kita lakukan. Sampai satu nih yang paling setengah mati. Susah setengah mati. Sampai pikiran. Kalau orang Batak marah kan jelas. Mata lu di mana gitu kan. Tapi kalau orang Jawa kan gak begitu kan. Dia diem di sini. Padahal di hati bilang begini. Asu tuh. Sialan. Oh begitu. Dia sih gak ngomong. Di hati ngegrendel. Itu pun Tuhan perkarakan. Cintailah Tuhan dengan segenap pikiranmu, jiwamu, hatimu. Hatimu berbicara soal pikiran. Jadi Bapak Ibu bertandinglah dengan hidup saudara. Inilah yang harus menjadi kekhawatiran kita yang sesungguhnya. Makan, minum, masalah keluarga kita hadapi dengan bertanggung jawab. Bekerja dengan giat, jadi teladan, jadi karyawan yang bertanggung jawab, jadi karyawan yang baik secara karakter. Kita gagal berbisnis, kita bisa coba lagi. Kita gagal berkarir, kita coba lagi. Kita gagal studi, kita coba lagi. Tapi kalau kita gagal ketemu Tuhan, tidak ada siaran ulangan Bapak Ibu. Inilah yang mengkhawatirkan kita. Inilah yang harus menjadi kekhawatiran kita. Tuhan, aku ketemu Tuhan enggak? Jangan seperti aku digambarkan seperti orang yang berada di Matius 7, 21, 23. Tuhan, Tuhan. Bukankah aku berbuat demi namamu? Aku melakukan ini demi namamu. Aku melayani ini demi namamu. In the end of the session, I will tell you the truth. I never knew you. Aku gak kenal kamu. Mati Bapak Ibu. Mau sebagai apa kita dalam dunia ini? Kalau pada saat itu Tuhan bilang katakan, aku gak kenal kamu. Ya elah. Kalau ngomong ini juga saya bergetar Bapak Ibu. Saya juga takut. Bukan daun-daun kering yang bisa rontok Bapak Ibu. Kadang-kadang daun hijau yang baru tumbuh pun bisa gugur. Artinya kita tidak tahu hidup kita. Jadi mumpung hari masih ada. Jadikan Tuhan kebahagiaanmu. Jadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya. Tidak untuk yang lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Melayani perasaan Tuhan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Firman Tuhan katakan masuklah melalui pintu yang sempit itu. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Bicara apa? Kemustahilan. Untuk melayani perasaan Tuhan. Itu kelihatannya mustahil Tuhan. Untuk inilah Tuhan bilang. Untuk manusia mustahil. Tapi buat aku tidak. Dalam konteks apa Tuhan bicara begitu? Konteks dalam melayani perasaannya Tuhan. Kalau untuk kebutuhan jasmani, mari kita bertanding. Orang Jepang gak punya Tuhan Yesus berkembang di sana. Ya, orang-orang di luar yang tidak tahu Tuhan Yesus, dia bekerja secara giat dan sebagainya, punya karakternya baik dan sebagainya. Tidak melukai, berhasil tuh. Apalagi kita sudah anak Tuhan, berkata punya Tuhan tapi malas gitu. Bagaimana Tuhan bisa memberkati orang yang malas? Tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, hal yang mustahil ini akan jadi hal yang bisa dicapai oleh kita. Karena Tuhan berikan kita kesempatan itu. Kalau Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagiku, harus diarahkan ke arah ini Bapak Ibu. Ya, melayani perasaannya Tuhan.
Bapak Ibu lihat foto Bapak Ibu pada waktu menikah. Bagi yang udah menikah. Ya, yang udah usia pernikahannya 20, 30 tahun ya. Coba Bapak Ibu lihat fotonya deh. Gila. Dulu kayak Luna Maya ya istriku misalnya kan. Atau istrinya melihat dulu suamiku udah kayak siapa gitu ya kalau. Kalau yang pria siapa gitu saya kurang hafal ya. Siapa Bapak Ibu maunya kalau lelaki? Li Te Hua. Oh itu zaman saya tuh, Li Te Hua misalnya. Sekarang sedikit ketawa gitu, ya gimana, udah mulai longsor. Dulu kuat, sekarang longsor. Dulu Luna Mayanya langsing, sekarang langsung. Dulu, aduh, sekarang kok begini. Bapak Ibu saya kasih tips. Apa yang terjadi Bapak Ibu hari ini adalah akumulasi dari apa yang telah lewat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sehat, itu sebetulnya akumulasi dari apa yang sudah Bapak Ibu makan, apa yang Bapak Ibu lakukan, hasilnya sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang sakit-sakitan, perhatikan pola makan Bapak Ibu lalu, waktu-waktu lalu. Jangan-jangan apapun diembat. Ada sate kambing datang ke Bogor di ujung mana didatengin. Pak kalau sate kambing di sana Pak, aduh Pak, aduh begini dah. Dia cari kemana-mana. Ya hasilnya sekarang begitu. Nanti pada saat kita di sorga, kita mulai lihat ke belakang lagi. Tuhan, ini hasil daripada hidupku yang telah lalu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi kalau kita masih berada di GBI WTC Bangga 2. Masih bertemu dengan teman-teman sepelayanan. Bertemu dengan saudara seiman. Mari kita saling mendoakan untuk menjadikan Tuhan kita satu-satunya kebahagiaan. Tidak ada yang lain. Dunia dan segala pesonanya akan hilang tak berbekas. Bapak Ibu perhatikan. Dunia dengan segala pesonanya akan hilang tak berbekas. Tak berbekas. Tapi Tuhan janjikan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau Bapak Ibu baca perikop ini judulnya adalah Rumah Bapa. Apakah hati Bapak Ibu rindu ada di sana? Tuhan katakan di mana hartamu, di situ hatimu. Apakah kerajaan Tuhan sudah menjadi harta kita? Atau kerajaan dunia yang telah menambat hati kita di sini? Bapak Ibu jangan salah dalam memilih. Kita telah banyak melakukan kesalahan beberapa hari belakangan ini. Di tahun-tahun yang lalu kita telah banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati kita. Jadikan Tuhan kebahagiaan. Dan dalam usaha menjadikan Tuhan kebahagiaan, ingat, Tuhan tidak janjikan langit selalu terang. Tuhan tidak janjikan jalan selalu rata. Ada badai, ada malam pekat, masalah dan sebagainya. Tidak akan pernah lepas dari perahu hidup kita. Tapi percayalah, pada saat kita membawa perahu hidup kita masuk ke dalam pelabuhannya Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan janji, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu? Sekarang, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita mulai ubah kekhawatiran kita. Bergeser, bukan masalah dunia lagi, tetapi masalah surgawi. Masalah apa? Hidup kekal. Dan di neraka itu kan bukan 7 tahun, 8 tahun ya Bapak Ibu. Di neraka itu selama-lamanya loh. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi, bayangin Bapak Ibu. Sakitnya kayak apa itu? Ya, hidup kita kan 70 tahun. Kalau saya ngomong begini di ibadah usin saya suka dikomplain gitu. Pak, ya bukan 70 tahun Pak, ada yang 85 tuh Pak. Oh iya, 85 tahun. Tapi firman Tuhan bilang 70 Pak. Sisanya kesulitan, kesukaran. Kok kita kadang-kadang berani bertanding untuk hal yang 70 tahun yang sementara ini dengan kekekalan. Coba Bapak Ibu, dengan kita bawa hidup kita suka-suka kita gitu. Tidak menjadikan Tuhan kebahagiaan. 70 tahun dibandingkan selama-lamanya kan gak ada setetek air tetes pun di samudra luas Bapak Ibu.
Jangan salah bertaruh hidup ini. Saudara boleh susah, hadapi itu dengan tanggung jawab. Tetap mempercayai Tuhan, tetap memilih Tuhan apapun keadaannya. Tidak lama Bapak Ibu, tidak lama. Apapun terjadi, Tuhan jadi kebahagiaan. Terakhir Bapak Ibu, ngomong sih gampang ya. Pak Franky kan ngomongnya gampang Pak. Kenyataannya kan setengah mati, ya. Tidak ada barang bagus harga murah Bapak Ibu. Tidak ada. Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pakai yang Hermes, saya punya Hermes gitu ya. Hermes kan puluhan juta gitu kan. Mahal gitu ya. Dipakainya juga plek enak gitu ya. Nggak takut lepas gitu kan. Mahal. Ada barang, ada harga. Kerajaan sorga itu bukan bicara murah loh Bapak Ibu. Bukan bicara mahal loh. Tetapi suatu yang mustahil. Mahal, makanya ada harganya. Bayar itu Bapak Ibu. Bayar itu. Apapun terjadi tetaplah memilih Tuhan. Ya, kok Tuhan kelihatannya nggak nolong saya sih? Tuhan kelihatannya nggak ada sih. Di dalam kesesakan kita ingin dan Tuhan mau kita tetap memilih Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan apapun yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan izinkan masuk dalam keluarga Bapak Ibu. Kesehatan diguncang, ekonomi diguncang, apapun diguncang. Tetapkah dalam keguncangan itu Bapak Ibu tetap memilih Tuhan? Berpihak sama Tuhan. Tuhan besok kontrakan gimana Tuhan? Tuhan gimana Tuhan? Anakku udah 32 tahun, bajai belum lewat. Maksud saya bajai belum punya pasangan, maksud saya begitu loh. Jangan cepat-cepat Tuhan disalahin deh, jangan dulu. Lihat dulu anaknya, kurang apa dia Tuhan? Ya gimana pasangan mau datang, galaknya minta ampun. Lelaki datang, ih serem gitu. Maaf, kadang-kadang bawa badan begitu. Begitu lelaki lewat, set, aduh ini bau apa ini. Maksud saya begitu Bapak Ibu, pada waktu kita berhadapan dengan kekhawatiran seperti ini, lakukan dengan bertanggung jawab. Jadi pada waktu misalnya pasangan belum datang, jangan bilang, aduh kutuk pengembaraan. Kutuk bujang. Atau ada istilah yang baru nih, Jonas. Bapak Ibu tahu Jonas gak? Tahu ya, jomblo ngenes. Wah itu ada-ada aja tuh anak-anak remaja, pemuda tuh, ada-ada aja. Singkatannya Jonas, apa? Jonas, jomblo ngenes Pak. Waduh. Kenapa dia jadi jomblo? Ya, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, mertua ngeliat juga, jangan pakai, jangan jadi mantu, aduh kok jorok. Ya, tapi coba datang dengan wangi, dengan rapi, dengan karakter yang baik. Siapa yang gak punya mantu seperti ini? Mulutnya juga rapi, bukan rapi maksudnya wangi. Maksud saya begini Bapak Ibu, hal-hal yang bertalian dengan jasmani, Bapak Ibu lakukan dengan bertanggung jawab. Lakukan, Tuhan pasti akan memberkati. Bekerjalah sebagai karyawan yang terbaik. Berkarakterlah yang baik. Tuhan pasti memberkati. Kalau kita merasa khawatirlah terhadap bagaimana apakah aku sudah melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan, dengan cara bicaraku, dengan tingkah lakuku, dengan sikap hatiku, itulah yang menjadi kekhawatiranmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu mari kita berdoa.